Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasim, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Sudah ujian ya? Ya, Pak. Oke, selamat bergabung Herunisa. Oke, pada siang hari ini Bapak undang Ki semua untuk adakan layanan bimbingan klasikal dengan tema strategi belajar. Bagaimana caranya mengatur belajar tak sesuai dengan gaya belajar ya. Jadi kita akan kenalan dengan bagaimana gaya belajar tak. Jadi supaya bisa memudahkan kita untuk mengatur strategi belajarnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nak Milka. Ini Pak Oke. Ya. Posisinya diperbaiki ya. Jadi sesuai dengan apa Bapak sampaikan bahwa ini disebut bimbingan klasikal kalau kita di BK ya. Jadi banyak bimbingan di BK. Salah satunya ini bimbingan klasikal. Jadi tema kita yang kita angkat pada siang hari ini itu adalah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Jadi adapun tujuannya yang ingin kita capai, yang pertama itu kalian nanti bisa membedakan gaya belajar, ciri-ciri belajar serta strategi belajarnya. Yang kedua, kalian bisa nanti mengklasifikasikan gaya belajar dan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, kalian bisa merancang strategi belajar berdasarkan gaya belajarnya. Jadi itu 3 tujuan kita, bimbingan kita pada siang hari ini. Oke, sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan putar ice breaking dulu ya. Kita pemanasan dulu sebelum kita masuk materi. Oke, mohon yang belum aktif kameranya, diaktifkan kameranya ya. Karena kegiatan ini kita rekam, jadi minta tolong yang belum aktif kameranya, diaktifkan kameranya. Oke, jadi Bapak izin screen ya. Udah ya.
carikan suasana saja ya. Oke. Jadi sorry, Bapak agak batuk, jadi suaranya agak serak. Jadi materi kita akan langsung masuk materi kita, Nak. Jadi minta tolong yang belum aktif kameranya minta tolong diaktifkan ya. Jadi materi kita hari ini adalah mengenal gaya belajar. Tapi sebelum kita masuk materi, Bapak akan putarkan dulu video pengantar kita pada hari ini. Rasanya kita semua pasti pernah ngalamin, lagi jalan-jalan terus tiba-tiba ada yang manggil. Pas kita nengok, ternyata itu temen lama. Kita ingat mukanya, tapi lupa namanya. Kalau udah kayak gini rasanya otak jadi kerja keras nyari namanya di tumpukan-tumpukan memori masa lalu. Yang sebenarnya kenapa sih banyak dari kita susah banget ingat nama orang lain walaupun kita sebenarnya ingat mukanya. Nginget muka dan nama ada kaitannya dengan gimana cara otak manusia kerja. Ternyata muka itu lebih gampang diingat karena otak itu bekerja lebih baik ketika ngelakuin proses kenalin muka. Bagian otak kita yang tugasnya nyerap info secara visual itu jumlahnya lebih banyak daripada indera-indera lainnya. Di otak sendiri sampai ada juga bagian khusus untuk ngenalin muka. Bahkan saking jagonya ngenalin muka, nggak jarang juga kita ngeliat visual muka meski sebenarnya nggak ada, kayak di awan atau batu-batuan. Sedangkan untuk nginget nama, otak seringkali terseok-seok ketika ngelakuinnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Simpelnya, soalnya nama itu adalah kumpulan huruf acak yang nggak punya cara khusus untuk ngingetnya. Ditambah lagi bagian yang bertugas inget muka dan nama di otak itu lokasinya berbeda, jadi mereka nggak otomatis bisa sejalan. Nama juga semakin susah diingat kalau asalnya dari budaya yang asing dari kita, yang bahkan bacanya aja udah bikin lidah kita kesandung dan kepleset. Karena alasan-alasan itulah juga nama biasa dianggap nggak terlalu penting kalau di penelitian psikologi. Tapi ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang justru lebih gampang ingat nama daripada muka? Ternyata ada juga riset baru yang bilang bahwa kita itu lebih bisa ingat nama daripada muka. Ya, pada akhirnya mana yang lebih susah diingat mungkin belum ada jawaban pastinya. Yang bisa kita pastiin adalah fakta bahwa sayangnya internet bikin beberapa nama hancur reputasinya. Pada akhirnya kita semua pasti pernah kenalan sama orang dan langsung lupa namanya. Tapi sebenarnya ada juga tips-tips jitu biar itu nggak terjadi, yaitu dengan langsung sebutin namanya waktu ngobrol. Hal ini ternyata ngebantu banget untuk ngebuat namanya jadi gampang kita ingat dan nempel di memori jangka panjang. Jadi biar nanti waktu ketemu temen lama pas reunian, kita jadi bisa ingat nama mereka semua, bukan cuma nama-nama bapaknya. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Oke, Ananda sekalian, itu tadi tentang cara kerja otak. Ada yang bisa ambil kesimpulan dari video yang kita putar tadi. Satu orang dulu. Mungkin Aulia bisa bantu. Apa yang bisa dipetik dari video tadi, Aulia? Video tadi menjelaskan bahwa kita punya 3 ya, Jadi ada orang yang bekerja atau lebih gampang mengenal wajah, dan ada juga orang yang lebih mudah mengenal nama. Jadi ada seperti itu 3 orang, tipe-tipe orang ya. Terus bagaimana dengan kondisi belajar kita? Di kondisi belajar kita akan Bapak putarkan lagi sebuah video yang memperlihatkan, menjelaskan tentang bagaimana gaya belajar kita ya. Gaya belajar kita. Mohon disimak baik-baik videonya karena Bapak akan bertanya nanti tentang video tersebut. Oke. Mengenali 3 gaya belajar. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan?
Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Tipe kedua yaitu auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory, mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditory tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditory. Selanjutnya, tipe kinestik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe kinestetik. Tadi ya. Jadi itu tadi ya materi kita tentang gaya belajar. Dan minta tolong yang belum aktif kameranya diaktifkan dulu ya. Oke, jadi ada yang bisa sebutkan gaya belajar apa saja? Ada yang bisa sebutkan tadi? Ada berapa Tipe gaya belajar? Ya, Auditory, tipe visual, ya, auditor, kinestetik apakah? ya betul sekali. Ada 3 ya. Jadi ada visual. Visual itu adalah yang hobi melihat ya. Dia lebih cenderung ke penglihatan. Kemudian tipe auditory. Tipe auditory adalah tipe orang yang lebih cenderung ke pendengaran. Jadi ada orang suka melihat, ada orang suka yang mendengar. Nah, dan yang ketiga itu tipe kinestetik dengan gerakan. Jadi yang tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tipe-tipenya, bagaimana contoh-contohnya itu bisa semua ya. Paham ya? Iya Pak. Oke, Stefani itu kalau boleh tahu, boleh diaktifkan kameranya Stefani. Stefani, bisa diaktifkan kameranya? Lari Pak. Lari. Lari, Oke, Pak. Tridona. Terus aktifkan kamera tak dulu. Mutiara juga aktifkan dulu. Belum glowing Pak. Ya. Oke, Belum jadi glowing, Pak. Tridona, Desti. Mungkin ada tipe yang kita rasa sesuai dengan gaya belajar tak? Tipe yang mana kita, Desti? Yang mendengar Pak. Mendengar. Auditory. Oke. Jadi tipe auditory. Tipe auditory berarti tipe yang suka mendengar ya. Jadi kalau tipe auditory berarti strategi belajar yang bisa dia gunakan. Jadi strategi belajar yang bisa digunakan adalah dengan perbanyak mendengarkan ya. Bisa dengan perbanyak MP3 atau sambil dengarkan musik dan lain-lain ya. Kalau belajar itu. Iya Pak. Kemudian ada di sini yang punya tipe visual, yang hobi melihat dibandingkan
mendengarkan? Pak, nih Pak, visual. Oke, jadi tidak ada. Mungkin satu orang dulu yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini. Apa yang kalian bisa dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Milka ya, silakan Milka. Ayo satu orang dulu. Dapat mengetahui cara belajar yang tepat. Dapat mengetahui belajar yang tepat. Ada lagi? Terima kasih ya Desti. Ada lagi yang bisa bantu temannya? Apa yang bisa kalian pelajari pada hari ini? Oke, jadi tidak ada. Oke, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dari hari ini, informasi-informasi yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita, minimal menambah pengetahuan kita. Tapi sebelum itu, Bapak nanti akan kirimkan, ada namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu tolong diisi sesuai dengan diri kalian. Jadi nanti di situ akan diketahui kalian itu termasuk tipe belajar yang mana. Kemudian juga ada Bapak akan kirimkan juga nanti lembar evaluasi. Tolong diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama bimbingan. Paham ya sejauh ini ya? Paham Pak. Paham Pak. Oke, jika sudah paham, kita cukupkan. Semoga pertemuan kita berberkah. Dan karena kita awali dengan tadi berdoa, jadi kita tutup juga dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ananda sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita sama-sama belajar pada hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap.